Objek wisata yang didatangi oleh para wisatawan biasanya tak lepas dari mitos, legenda, atau cerita rakyat yang dituturkan sebagai asal-usulnya. Mitos, legenda, atau cerita rakyat itu dipercaya oleh masyarakat sekitar dan beberapa di antaranya diceritakan secara turun-temurun melalui beberapa bentuk peninggalan, salah satunya berbentuk batu-batuan. Batu-batu yang ada di berbagai daerah di Indonesia ini diselimuti kisah atau legenda tersendiri di baliknya. Inilah 7 batu berselimut legenda rakyat versi on the spot. Di sebuah batu karang di Aceh Selatan, terdapat jejak kaki raksasa berukuran 6 meter. Legenda menyebutkan tapak kaki raksasa itu adalah tapak kaki Tuan Tapa. Legenda ini menjadi asal-muasal nama ibu kota Kabupaten Aceh Selatan, Tapak Tuan. Menurut cerita rakyat turun-temurun dan dipercaya masyarakat sekitar, konon di sana hidup seorang petapa sakti bertubuh raksasa bernama Syekh Tuan Tapa. Suatu hari ada sepasang naga yang menemukan bayi perempuan terapung sendirian, kemudian mereka merawatnya. Beberapa tahun kemudian, Raja dan Permaisuri dari kerajaan Asralanoka, sebuah kerajaan Samudra Hindia, menduga bahwa anak tersebut adalah anak mereka yang hilang. Ketika mereka meminta kembali anak tersebut kepada dua naga, permintaannya ditolak dan pertempuran pun terjadi. Karena merasa terusik, Syekh Tuan Tapa yang sedang bersemedi ingin melerai, namun justru hal itu membuat marah para naga. Dan pertempuran antara sang pertapa sakti dan dua naga itu tidak terelakkan. Akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh sang pertapa dan jejak kaki itu dinamakan Tapak Tuan. Serta manusia-manusia yang sebelumnya bertempur dengan naga menjadi nenek moyang masyarakat di daerah itu. Sebuah batu berbentuk mirip wajah manusia terletak di Dusun Jambu, Bronggang, Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta. Penduduk sekitar menyebutnya batu alien. Kabarnya batu alien ini muncul setelah erupsi Merapi beberapa tahun lalu. Di sebuah tempat yang dulunya adalah pemukiman penduduk yang sekarang sudah hancur tertutup jutaan meter kubik material gunung. Disebut batu alien karena batu tersebut tersirat gambar wajah manusia. Menurut warga, bentuk wajah pada batu tersebut terjadi secara alamiah akibat reaksi air, angin, dengan material vulkanis pada batu tersebut. Namun ada pula yang menyebut bahwa batu tersebut adalah batu alihan dalam bahasa Jawa, yang berarti batu pindahan dari puncak Merapi yang telah terseret sejauh 7 km hingga sampai Kampung Jambu. Watu Ulo merupakan nama salah satu pantai di wilayah Jember dan menjadi daya tarik wisatawan. Selain karena keindahan pantai serta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya, ada satu ciri khas lagi yang membuat pantai Watu Ulo menjadi sangat istimewa, yakni terdapat susunan batu panjang yang menjorok ke pantai dan menyerupai bentuk ular. Keunikan struktur batu tersebut memunculkan banyak legenda serta cerita mengenai asal-usulnya. Salah satunya adalah batu panjang tersebut merupakan perwujudan naga yang sedang tertidur dan bersemedi. Naga tersebut diutus oleh Aji Saka untuk bersemedi di sekitaran pantai sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Bertambah tahun, ukuran naga tersebut semakin besar dan akhirnya membatu. Watu Singo atau batu singa yang adalah batu besar yang menyerupai singa yang berada di sekitar pasir berbisik atau sekitar 1 km dari kaki tangga menuju puncak bibir kawah Bromo. Legenda menyebutkan keberadaan Watu Singa adalah salah satu bagian sejarah tentang masa lalu Gunung Bromo dan suku Tengger. Menurut cerita rakyat, seorang pemuda biasa bernama Joko Seger diangkat menjadi Adipati Wengker di kawasan Ponorogo tahun 1150 Masehi setelah menyembuhkan Dewi Retno Wulan dan akhirnya menikah. Namun mereka tak juga dikaruniai keturunan.
Mereka kemudian mengadakan selamatan sepasar dan bersemedi di daerah yang sekarang disebut Oro-Oro Ombo, tepatnya di Goa Widodaren. Dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut, Joko Seger harus menaklukkan seekor singa penunggu tempat tersebut. Setelah menaklukkannya, ia mengubah sang singa menjadi batu. Sayangnya keberadaan Watu Singo ini tidak begitu banyak mendapatkan perhatian, sehingga sekarang ini posisinya sudah hampir terkubur dengan abu vulkanik Gunung Bromo. Di Garut, Jawa Barat, terdapat sebuah batu yang konon bisa menangis. Kemudian masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Karena konon pada tahun 2009 dan 2011, warga menjumpai bahwa batu tersebut mengeluarkan air dari kedua sela batu yang mirip mata. Batu tersebut merupakan hasil muntahan Gunung Guntur antara abad 18 dan 19 dengan diameter sekitar 2 meter. Batu memiliki permukaan yang menyerupai dua mata, hidung dan mulut sehingga tampak seperti wajah manusia. Selain Danau Toba, ternyata ada hal menarik lagi dari tanah Samosir, yakni batu gantung. Batu tersebut menggantung pada sebuah tebing yang memiliki ketinggian 20-30 meter di sisi danau. Menurut legenda lokal, konon ada seorang gadis cantik di Parapat yang hendak dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Namun sang gadis menolak karena telah tertambat oleh pemuda lain. Kemudian orang tuanya menjadi bahan pembicaraan masyarakat desa. Karena merasa bersalah, ia sering melamun dan berpikiran kosong. Sampai akhirnya saat sedang jalan, ia tidak menyadari ada sebuah lubang besar. Lalu ia terperosok dan jatuh ke lubang. Di dalam lubang, sang gadis lebih memilih untuk mati dibanding menanggung malu karena menolak lamaran orang lain dan berteriak merapat. Lalu dinding lubang tersebut pun merapat dan mengubur sang gadis. Tidak berapa lama kemudian terjadilah gempa yang menyebabkan tanah di sekitar Danau Toba berguguran dan hanya menyisakan seonggok batu tempat lubang sang gadis tersebut. Batu gantung tersebut bentuknya menyerupai seorang manusia. Legenda rakyat Indonesia tentang cerita Malin Kundang tentu sudah dikenal. Legenda rakyat Sumatera Barat tersebut menceritakan kisah seorang anak yang dikutuk menjadi batu karena durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Ia menolak mengakui ibunya yang miskin setelah berlayar ke daerah lain dan sukses menjadi saudagar kaya. Karena kecewa, tak sengaja sang ibu mengutuknya. Mendadak, badai besar datang menerjang kapal Malin Kundang dan menghancurkannya. Malin si anak durhaka pun berubah menjadi batu dalam sujud penyesalannya. Dan karang-karang di sekitar pantai dipercaya merupakan sisa kapalnya yang rusak. Batu Malin Kundang dapat dijumpai di pantai Air Manis yang terletak sekitar 15 km dari pusat kota Padang, Sumatera Barat. Sering dikaitkan dengan legenda rakyat Sumatera Barat, Malin Kundang. Ada pula berbagai bentuk batu yang menyerupai benda-benda lain seperti kotak, drum barrel, sampai tambang kapal. Pemirsa, itulah 7 batu berselimut legenda rakyat versi on the spot.